Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita-kita semua. Anak-anak kami sekalian, bagaimana dalam keadaan sehat semua? Baik, begitu juga Bapak juga dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam rangka belajar jarak jauh atau disebut dengan daring, khusus pendidikan agama Islam, di mana Bapak sudah memberikan beberapa sajian kemarin sampai kita sudah mengawali serta mengakhiri dengan ujian mid semester semalam. Jadi untuk itu anak-anak kami sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita masih tetap dalam keadaan judul mawaris atau ahli waris atau pewaris harta. Di sini sudah Bapak sediakan untuk anak-anak kami ada berbentuk bagan. Arti bagan ini adalah bagaikan aturan yang sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran bagi kaum pria dan kaum wanita yang menjadi pewaris harta. Tetapi namun semua ahli waris atau pewaris harta ini tidak ada mendapat keseluruhan selain daripada orang-orang yang tertentu. Misalnya di mana ketentuan mawaris dalam Islam termasuk ada namanya ahli waris. Ahli waris ini orang yang terdekat kepada yang meninggal dunia. Orang yang terdekat kepada yang meninggal dunia atau mayit, baik itu laki-laki maupun perempuan, di mana ketentuan itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa apabila telah meninggal seseorang maka dia meninggalkan ahli waris, orang-orang yang terdekat dengan dia, misalnya ayah, ibu, kakek, istri, kemudian anak. Dan salah satu di antara daripada yang kita sebutkan di atas, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengklasifikasikan tentang orang-orang yang menjadi ahli waris, tetapi belum semuanya adalah sebagai pewaris harta. Antara lain, satu, laki-laki ada 14 kelompok, ya, ada 14 kelompok. Itulah yang sudah tertulis di bagan ataupun gambar yang sudah Bapak kirimkan kepada anak-anak kami sekalian. 14 orang ini anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris, tapi belum tentu berhak untuk pewaris harta. Jadi semua yang 14 orang ini hanya beberapa orang lah yang berhak untuk menjadi pewaris harta. Antara lain, apabila seorang suami meninggal, maka ia meninggalkan anak atau meninggalkan istri. Maka yang di dalam hal ini termasuklah salah satu orang pewaris harta itu atau sebagai ahli waris adalah suami, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, kakek, kemudian saudara seayah, seibu, saudara seibu, atau saudara laki-laki seayah, ya, kemudian paman, dan seterusnya sampai kepada 14 orang yang ada. Lihat itu ya di bagan yang sudah Bapak kirim. Kemudian begitu juga dengan ahli waris dari pihak wanita. Di sana ahli waris dari pihak wanita ini ada 9, ya, ada 9, di mana ahli waris perempuan ini antara lain salah satu istri, kemudian anak perempuan, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, kemudian ibu daripada ibu, kemudian pula ibunya dari bapak, ibunya dari bapak atau neneknya, ya kan. Kemudian dan seterusnya sampai kepada
9 kelompok orangnya. Inilah sebagai pewaris, ahli waris ya, ahli waris daripada yang meninggal. Dan sebagai pewaris itu yang lebih dekat adalah orang-orang seperti kalau dia perempuan, istri, kemudian anak perempuan, kemudian saudara perempuan, kemudian nenek. Kalau dia laki-laki juga demikian, suami, kemudian anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, kemudian kakek, dan seterusnya. Inilah yang bisa Bapak sampaikan untuk anak-anak kami sekalian. Mudah-mudahan dapat memahaminya, kemudian cermati serta baca dan lanjutkan pelajaran kita untuk berikutnya. Demikian, tapi ya jangan lupa setiap pertemuan ini absensi anak-anak kami jangan lupa untuk menyertakan di dalam pelajaran kita saat ini. Terima kasih. Kalau ada nanti pertanyaan silakan lewat dari pemahaman atau lewat dari saluran apa kita ya, grup kita, silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.